Shalom. Oke, ada yang beda nih ibu-ibu, tambah cantik, tambah tampil. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kita menyatukan hati kita mau sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu sangat mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan. Kami memuji dan mensyariatkan nama-Mu Tuhan. Berkati kami. Layakkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, anugerah-Mu mempesona-Ku. Ya benar Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Allah kami yang kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Saat ini kami boleh merasakan menikmati kekudusan Tuhan. Allah kami yang kudus ada di tengah-tengah kami. Kepada Allah yang kudus kami persembahkan segala pujian penyembahan kami. Ya Allah yang kudus, kiranya Engkau memberkati, berkenan untuk memberkati umat-Mu yang sudah ada di rumah Tuhan saat ini. Engkau yang melihat setiap hati kami Allah. Engkau yang mengenal pribadi kami masing-masing. Beracaralah ya Tuhan melalui kuasa Roh-Mu dan berikan kepada kami Allah hal-hal yang baru yang belum kami ketahui, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Demikian juga dalam ibadah ini Tuhan, biarlah kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan nyata dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Ibadah yang dimulai dengan ucapan syukur, memuliakan nama Tuhan. Di mana kaum wanita GSJ Pajar Baru mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir diberkati oleh Tuhan. Demikian juga buat hamba Tuhan Ibu Pendeta Wince yang sudah ada bersama dengan kami. Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga kami semua menerima berkat-berkat baru daripada Allah. Dan iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ada hamba Tuhan Ibu Pendeta Wince yang sudah ada bersama dengan kita. Sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Selamat datang Ibu. Ibu Wince adalah gembala sidang di GSJ Tegal Alur ya, tidak jauh dari kita. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Ibu, dan sebentar lagi kami pasti diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan Ibu. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Siap menari buat Tuhan Yesus? Siap menari buat Tuhan Yesus? Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau belajar bersama-sama bahasa Jawa. Ayo Bapak Ibu, kita mau menari buat Tuhan. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino dino wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino dino wangi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dino kula nggih gandul. Amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Amin. Yes. Saben dino dino wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino dino wangi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dino kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam, amin, yes. Atiku rasa senang, saben dina kula nggih gandul Gusti. Amin. Kita mau setiap hari mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Setiap hari, setiap detik kita mau menggandul Gusti, gandul Gusti selaminya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih. Nggih apa Bapak Ibu? Gandul. Gandul siapa? Gusti. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu, kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk mereka. Ya, semua manis ya. Hadap Tuhan harus manis ya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau semua kami hadir pada pagi hari ini, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, tidak kurang perhatian Tuhan terhadap mereka. Sekarang ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah menyertaimu, kuasa daripada Tuhan ada bagimu, kekuatan ilahi menyertaimu, dan berkat yang daripada Allah luar biasa mengalir. Kuasa nama Yesus melengkapi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang melekat kepada Allah, hati yang terbuka di hadapan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Di mana Jorel Tuhan telah berulang tahun, 1 tahun lagi. Kami berdoa, kiranya 1 tahun usia ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Tumbuh kembangnya diberkati oleh Tuhan. Kehadirannya di rumah Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau mengasihi mencintai anak-anak. Di dalam nama Tuhan, Jorel diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan, tidak ada satu pun yang Kau lewatkan pada pagi hari ini Tuhan. Berkat Tuhan ada bagi mereka. Kuasa Tuhan menyertai. Tangan Tuhan memegang mereka. Dan kasih Tuhan menyertai mereka. Tuhan, sejak kecil kami doakan mereka. Kiranya mereka memiliki iman yang kuat Allah. Iman yang teguh, iman sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berdasarkan firman Allah. Firman Allah lewat cerita yang diajarkan pada pagi hari ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan terus menjadi bagian daripada anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami persilakan kuasa Tuhan memberkati mereka lewat ibadah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat itu mengalir atas mereka. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat berada. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, ada penampilan dari ibu-ibu KW. Saya persilahkan.
Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak, buat ibu-ibu KW. Kita mau siapkan hati kita. Saya ajak semua bangkit berdiri. Yes, kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, dari awal ibadah sampai saat ini kami sudah memuji nama-Mu. Engkaulah Allah kami yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Urapan-Mu telah kami rasakan, hadirat-Mu kami rasakan dalam ibadah Hari Nasional Kaum Wanita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Engkau sudah mengurapi semua kami yang melayani Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan duduk diam seperti Maria. Duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar firman itu boleh tumbuh dalam hati kami. Tumbuh dalam hidup kami, mengubahkan kami menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Sesuai dengan tema kaum wanita di tahun ini, Holiness. Kami adalah orang-orang wanita-wanita yang kudus di hadapan Allah. Kami mau belajar menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, hamba-Mu juga tidak bisa berdiri di tempat ini. Karena itu turunlah urapan-Mu atas hamba-Mu. Dan kami semua akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih pertama-tama kepada Ibu Gembala
yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ada di tempat ini, berdiri di sini, dan juga pengurus gereja, dan juga semua jemaat Bapak Ibu, terutama wanita-wanita yang luar biasa. Ya, hari ini kita lihat ibu-ibu, wanita-wanita di sini berbeda, ya, tampil beda. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya mungkin hanya pakai baju biasa, terus pakai celana panjang atau rok, hari ini mempesona, ya. Ya, wanita-wanita yang luar biasa yang Tuhan kirimkan di tempat ini, ya. Puji Tuhan, sesuai dengan hari ini adalah ibadah Hari Nasional Kaum Wanita, ya. Itu foto saya bersama Ibu Gembala beberapa tahun yang lalu. Waktu Ibu pelayanan di Tegal Alur, ya Bu. Udah lama banget ya. Ya. Nah itu kami juga, saya dan Ibu Gembala, Ibu Ketut itu satu alma mater juga. Kami sering pertemuan juga di sini dan kenal juga dengan beberapa wanita yang ada di sini. Dan hari ini satu kepercayaan bagi saya untuk berdiri di sini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara di sini temanya tentang kekudusan atau holiness. Kalau bicara kudus kita lihat di sini, boleh lihat. Nah itu ada kemarin ada pertemuan kami juga wanita-wanita, ya. Dan dari ketemu dengan Ibu Nani dan juga Bapak itu ada foto di sana, kami pengurus-pengurus, ya. Ketua-ketua wanita ada di sana dan kami foto bersama di sana, wanita-wanita dari setiap gereja mewakili untuk foto. Itu pengurus-pengurus aja yang saya ambil fotonya, ya. Ya, jadi di situ kita kemarin juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia-dunia akhir-akhir ini banyak terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di luar kita, di sosmed yang kita pegang di HP kita itu, di TikTok, di IG, di Facebook, itu berbagai macam kejahatan terjadi di sana. Bahkan ada juga kejadian-kejadian yang terjadi dalam gereja. Pernah enggak Bapak Ibu atau khusus ibu-ibu mendengar ada orang yang bilang begini, si A itu sudah ke gereja rajin loh. Tetapi kalau lagi ngomelin suami, lagi ngomelin anak, kayaknya enggak kayak orang gereja. Pernah enggak begitu? Ada ya? Atau tetangga bilang itu loh rajin banget pelayanan di gereja. Udah menyampaikan firman Tuhan di gereja, tapi kalau masalah sedikit dengan tetangga, sebulan tetangga gak diajak ngomong. Di sini gak ada, di tempat saya banyak. Di luar sana ya. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita lihat dunia akhirat ini menuju kepada kebinasaan. Dapatkah kita bisa mempertahankan kehidupan yang kudus di tengah dunia yang sedang dalam kegelapan karena dosa? Mari kita lihat ayat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 16 sesuai dengan tema kita. Ya, di sana kita boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah Bapak Ibu terutama wanita-wanita atau ibu-ibu cantik pada pagi hari ini firman Tuhan bilang hendaklah kamu kudus menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus dalam seluruh hidup itu apa aja? Perkataan, pikiran, perbuatan, seluruh berarti tidak sedikit-sedikit. Tidak cuma satu. Ada yang kudus badannya atau tangannya tapi mulutnya enggak. Iya kan? Oke tangannya mungkin nggak mukul, nggak ngambil duit orang atau nggak ngapa, tapi kalau mulutnya susah, ya mulutnya susah kudus. Jadi mungkin waktu dibaptis mulutnya nggak ikut kebaptis, ya. Jadi dikatakan kudus dalam seluruh hidup kita, harus seluruh ya kita lihat, ya. Dikatakan harus kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Kita lihat di sini ada kata kudus. Saya juga ini ambil dari tema umum ya. Dari harta kamu tadi dikasih. Kudus berarti dari bahasa Ibrani adalah kados. Yang artinya dipisahkan dari Allah. Dipisahkan untuk Allah. Berbeda dari yang lain dan dikudus-khususkan untuk tujuan ilahi. Artinya kita dipisahkan untuk Allah. Benar tidak? Ketika awal kita bertobat, kita diselamatkan, kita terpisahkan. Kita tidak lagi sama dengan teman-teman kita yang tadi yang suka ngerumpi, suka ngegosip. Itu kita enggak ada di sana lagi.
Kita udah pisah nih. Yang tadinya mungkin kita belum mengenal Tuhan itu kita biasanya kumpul-kumpul di mana-mana. Tapi saat ini kita sudah khusus dipisahkan oleh Allah untuk kita hidup baik-baik. Berbeda dari yang lain. Kudus itu beda dari yang lain. Tampil beda kayak hari ini ya. Semua yang lain, ibu-ibu yang lain mungkin gak ada pakai kebaya. Tapi yang lain pakai kebaya, artinya berbeda. Kudus artinya kita berbeda dari orang lain. Perkataan kita berbeda, perasaan kita berbeda, sikap kita semuanya kita berbeda dari yang lain. Dan dikatakan untuk tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Nah, bawahnya lagi dikatakan kudus dalam bahasa Yunani artinya hagios. Hagios artinya suci, murni, tanpa celah. Dipisahkan juga untuk Allah. Berarti hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita ini adalah untuk Allah. Kalau tadi kita belum mengenal Tuhan, kita dikatakan firman Tuhan bahwa belum kita mengenal Tuhan, kita adalah alat-alat dari iblis. Amin. Senjata tangan kita, tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi ketika kita dikuduskan, dipisahkan oleh Allah, artinya kita hidup untuk Allah. Dikatakan kados fokus kepada pemisahan khusus bagi Allah dan hagil menekankan kesucian kemurnian, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hari-hari ini kita lihat banyak orang yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita percaya bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Kita, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah telah menguduskan kita. Bagian yang pertama, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah telah menguduskan kita. Bukan kita sendiri yang mau, bukan kita sendiri yang menyucikan, menguduskan diri kita. Tapi Tuhan sendiri yang menguduskan kita. Ketika kita, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu kita semua ikut mendapatkan dosa warisan. Amin. Kalau dapat harta warisan rumah sih enak ya. Tapi kalau warisannya dosa, nggak enak ya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma berkata dan tidak ada lagi kebenaran di dalam kehidupan kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, akan wanita-wanita GSJA Fajar Baru, wanita-wanita Maria, maka Allah menguduskan kita lewat kematian anaknya di kayu salib. Amin. Yesus mati untuk menguduskan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 1:18 dikatakan di sana bahwa kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dikatakan di situ dan 19 bukan dengan emas atau perak tetapi dengan darah yang sangat mahal. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita kembali ke atas Bapak Ibu, saya ada ambil beberapa gambar di sana. Wanita cantik, kita semua suka dengan hal-hal yang di sana ya kan? Hari ini dandannya dari jam berapa Ibu? Beli kebayanya di mana? Gereja saya juga minggu besok kaum wanita itu rencana pakai kebaya juga. Udah mulai cari-cari nih kebaya di mana yang paling bagus. Gak ada wanita yang mau pakai itu barang yang kurang baik, gak ya? Harus tampil keren. Kebayanya kalau bisa yang walaupun dikusut-kusutin, digulung lipet-lipet gak kusut. Yang bagus, yang mahal punya, yang ori punya, jangan yang KW kan. Mau yang paling terus dandannya kita lihat cantik-cantik kan. Hari ini kita lihat itu wanita di sana itu kalau udah bercermin. Kayaknya gak mau geser-geser, itu di sana lagi bercermin ya. Cermin wanita paling suka, karena apa? Dia mau terlihat cantik ya kan. Terus wanita juga tuh lihat dandannya, dia gak mau kok ketika dia tampil tuh penampilannya biasa-biasa saja. Tapi kalau bisa bedaknya tuh yang sampai 24 jam gak luntur. Ya kan? Lipstiknya kalau minum itu juga jangan nempel di gelas. Ya kan? Jadi lipstiknya bisa awet. Itu ada skincare di sana tuh. Wanita ada gak yang punya ini di rumah? Pasti ada ya. Nah wanita tuh suka berdandan, mandi sehari berapa kali? Ada yang 2 kali, kalau panas 3 kali ya. Terus ada di situ sampoan, tandanya kita nggak mau kotor. Kalau tubuh kita saja, kita tidak mau ada sedikit noda hitam di muka kita. Apalagi hati kita, hidup kita di hadapan Allah. Kita mau tampil sempurna di hadapan manusia. Apalagi Tuhan mau kita harus tampil kudus di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ada noda hitam di dalam hati kita. Tuhan telah menguduskan kita.
membenarkan kita, memurnikan kita bukan dengan emas dan perak. Kalau dengan emas dan perak itu bisa saja kita kalau nggak punya emas perak gimana bisa ditebus, ya kan? Tapi kalau dengan darah yang mahal, siapa yang mau memberikan darahnya, nyawanya untuk kita? Tidak ada. Hanya Yesus yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu, ibu-ibu dan terus kaum wanita, kalau kita lihat kita mau hari ini banyak juga orang-orang yang karena mau terlihat cantik, terlihat sempurna, banyak yang operasi plastik. Karena punya duit ya. Hidungnya yang tadi mungkin mancung ke dalam dibikin mancung keluar, ya kan? Pipinya tadi mungkin agak tembem-tembem gitu, dibikin tirus karena punya duit supaya kelihatan cantik. Kita juga mau supaya terlihat cantik. Begitulah di hadapan Tuhan. Tuhan menguduskan kita supaya Tuhan mau kita itu terlihat cantik di hadapan Tuhan. Amin. Terus berikutnya dalam 1 Petrus 2:9, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah umat-umat pilihan Allah, amin. Kita dipilih oleh Tuhan dan dikuduskan. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan, amin. Di luar sana masih banyak orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi kenapa saya ada di sini? Kenapa ibu-ibu, kenapa bapak ibu ada di sini? Karena Tuhan yang memilih, amin. Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, amin. Kalau hari ini kita ada di sini karena Tuhan yang memilih kita. Dikatakan Tuhan memilih kita, tetapi ayat 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Membenarkan, menguduskan, tadi kita semua salah. Amin. Tidak ada yang benar, satupun tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tapi Tuhan membenarkan kita. Dia benarkan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat. Tetapi hanya satu, karena Dia mengasihi kita. Amin. Kalau bukan kasih, kita tidak dipilih oleh Tuhan. Dipilih, dikuduskan dan dibenarkan dan Dia menebus kita. Tadi kita menjadi budaknya dosa, budaknya iblis. Tetapi ketika kita diambil, dibayar lunas oleh Tuhan. Tidak cicil ya. Kalau motor dicicil, kalau darah Yesus menebus kita nggak dicicil. Ya Tuhan cicil saya nih, baru bayar 2 bulan, 3 bulan, ntar Tuhan gak bisa bayar, diambil sama yang punya. Habis cicil, ya kan? Tapi di mata Tuhan kita gak ada cicilan, lunas semua. Pada waktu di kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Selesai, dosa kita semua ditebus, dosa kita dibenarkan, kita dibersihkan oleh Tuhan. Nah Allah menebus kita untuk apa? Dan Dia memanggil kita untuk kita juga hidup kudus di hadapan Allah. Amin. Tidak berhenti pada penebusan, pengudusan, pembenaran, penyucian, pemurnian, tidak di situ. Tapi Tuhan pakai kita. Dia mau supaya kita juga hidup di dalam kekudusan. Amin. Jangan udah dikuduskan oleh Tuhan, setelah udah ini datang ibadah, rajin-rajin ibadah, lama-lama kok jenuh banget ya. Ibadah kok kita kayak jadi di gereja begini-begini. Akhirnya ada orang yang ngajak lagi, kita balik lagi. Tapi Tuhan panggil kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan, 1 Tesalonika 4 di dalam ayat yang di atas, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kejar, berusaha. Usaha artinya ada kerja dari kita, amin. Tadi Tuhan sudah ampuni kita, tebus kita, betul bagian Tuhan. Apakah selesai terus saya seperti robot aja diam di situ? Kita bukan robot atau rem kayak TV ya. TV jadi Tuhan selesai, udah Tuhan tinggal pencet ke kiri, ke kanan. Volumenya tinggi, rendah, enggak begitu. Kita adalah orang-orang yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Amin. Untuk memilih. Setelah kita dikuduskan, dibenarkan, udah disucikan oleh Tuhan. Kita harus berusaha
untuk hidup damai dengan semua orang. Bukan hidup damai dengan orang yang baik sama saya saja. Hidup damai dengan dia yang suka ngasih saya ini itu. Hidup damai dengan teman saya saja. Tapi dengan semua orang, walaupun dia menyakiti saya harus tetap hidup damai dengan dia. Enak gak? Itu namanya hidup kudus. Enak gak begitu? Lagi sakit hati gitu kan, kayak Tuhan Yesus kan. Tuhan lagi sakit loh, lagi darahnya belum kering. Darah Yesus belum kering. Tetapi dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Tuhan mau kita seperti itu. Berusaha hidup damai meskipun dia menyakiti saya. Meskipun dia tidak peduli dengan saya. Meskipun kebaikan saya tuh udah baik sama dia. Tapi kok dia gak balas sedikit pun kebaikan saya. Tapi kita harus tetap baik, tetap damai. Dan dikatakan kejarlah kekudusan. Kejar itu berarti seperti orang yang sedang ketinggalan sesuatu ya kan. Kita kejar. Contoh kita mau naik kereta. Saya pernah di Bogor. Jadi teman-teman saya udah naik, saya belakangan. Saya lari-lari dengan suami saya kejar tapi gak kekejar. Karena kereta kan pintu udah tutup, mau kita lari kecuali bis ya. Kalau bis ya mungkin mau lihat tangan kita teriak-teriak dia bisa mundur, bisa berhenti. Kereta kan gak bisa. Akhirnya saya dengan suami saya ketinggalan. Itu kejar begitu. Hampir kita lari, coba kalau bisa ternyata kereta gak bisa. Kekudusan tuh kita kejar seperti itu. Karena kita takut ketinggalan, amin. Jangan sampai kita ketinggalan karena dibilang apa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Amin. Matius juga berkata berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan mempunyai kerajaan Allah. Orang yang suci berarti kekudusan kesucian itu wajib. Amin. Wajib. Amin. Bilang hidup kudus itu wajib. Supaya masuk surga. Kalau enggak kita cuma lihat. Contohnya seperti kalau teman-teman kita lagi ngantri sembako gitu ya. Terus pas giliran kita ngantri habis. Sakit hati enggak? Ibaratnya begitu kayak surga. Kalau saya ngambil 5 anak gadis bijaksana bodoh tuh kejauhan dah ya. Yang biasa kita alami aja ibu-ibu. Pernah enggak ngalamin begitu ngantri sembako? Atau ngantri apa deh? Kita udah ngantri gitu. Udah dapat pegang nomor antrian. Tapi kalau barangnya udah habis, mau dapat apa? Lihat yang lain enak kok dia megang beras 5 kilo gitu minyak. Saya nggak dapat, padahal ngantrinya sama-sama. Tapi nggak kebagian. Surga pun jangan demikian, jangan seperti itu. Harus kejar, amin. Kalau bisa saya ada di barisan terdepan. Jangan mau di belakang. Firman Tuhan bilang, Rasulullah bilang aku berusaha lari sedemikian rupa supaya aku bisa mengejarnya. Dikatakan di situ, bukan aku berlari tanpa tujuan. Kita ini berlari bukan tanpa tujuan, tapi kita berlari bersama dengan Tuhan mengejar kekudusan itu. Supaya kita jangan ketinggalan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang semar, melainkan apa yang kudus. Amin. Kalau kita sudah namanya orang GSJA, terus masih merokok, masih suka narkoba, masih suka hal-hal yang kurang bagus, masih suka yang pornografi, yang macam-macam. Apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Dipanggil bukan untuk melakukan apa yang semar, tapi dipanggil untuk melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Di sini saya ambil, jangan Roma 12 ayat 22, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Kita artinya kekudusan ini berubah, bukan cuma dalam waktu singkat. Selesai dengar firman Tuhan langsung kudus, enggak. Kekudusan itu adalah sehari demi sehari. Setiap hari kita lihat di bawah, Tuhan panggil kita di sana untuk kita tampil beda. Next, di sana ada gambar, ada 4 gambar, tapi boleh punya pikiran, pendapat. Yang pertama ada ikan, 1 ekor ikan yang berwarna beda. Warnanya beda dengan yang lain. Artinya dia bisa melawan arus. Dia tidak sama. Walaupun sama jenis ikan, tapi dia bisa melawan arus. Kenapa ikan ada di laut, tapi ketika kita masak ikan, kita pakai garam? Ada enggak? Yang kalau masak ikan gak pakai garam karena udah asin dari laut, ada gak?
Nggak ada. Ikan itu punya satu alat, zat di dalam tubuh ikan yang bisa memfilter. Sehingga garam tidak akan masuk di dalam tubuhnya. Demikianlah kehidupan kita anak-anak Tuhan. Harus bisa memfilter apa yang masuk dalam mulut kita, pikiran kita, mata kita. Supaya jangan ada sampai dia ke dalam hati kita. Supaya tubuh kita tidak terkontaminasi oleh virus apapun yang ada pada air-air zaman ini. Ikan itu bisa melawan arus. Orang yang hidup kudus bisa melawan arus. Amin. Kalau dia ikut arus maka mati semua. Tapi orang yang mau hidup kudus dia harus bisa melawan arus. Arus dunia ini sangat kencang Bapak Ibu. Lewat sosmed lebih kencang. Ada yang nonton handphone, scroll TikTok dari pagi sampai malam. Lupa baca firman Tuhan, lupa berdoa. Terkontaminasi hidup kita. Di sana ada satu pohon yang tumbuh di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kegersangan. Kita ada di tengah-tengah dunia yang gersang karena dosa. Mari kita tetap tumbuh subur, amin. Orang yang dekat dengan Tuhan seperti pohon. Walaupun dia ada di tengah-tengah tempat yang kering, dia tetap basah, dia tetap subur. Anak-anak Tuhan akan tetap tumbuh subur imannya. Hidupnya akan terus dibaharui, akan terus mengalami perubahan demi perubahan, kekudusan demi kekudusan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Amin. Di berikutnya kita lihat ada orang. Lihat di depan sana banyak orang jalan. Tapi di sini sendirian. Bapak Ibu tahu jalan ring road? Pintu air? Pernah gak lewat situ? Banyak gak yang lawan arah? Pernah lawan arah gak? Iya kan? Banyak orang lawan arah supaya cepat. Muter dari Taman Kencana suka ada polisi kan. Putar aja lah dari situ, bentaran doang, inilah rame-rame kok. Banyak orang ini gak bakal ketangkap itu kamera. Ya kan? Kamera kan sekarang ada tilang elektrik kan. Ada kamera, orang gak takut sama kamera, tetap aja. Ketika orang takut akan Tuhan, dia gak mikirin ada kamera atau tidak. Dia tetap seperti ini. Jalan sendiri walaupun orang banyak ikut arus yang salah. Tapi anak-anak Tuhan akan tetap pada jalan yang benar. Amin. Karena dia tahu dia yang lihat dia bukan CCTV-nya polisi di lampu merah tapi CCTV-nya Tuhan. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang baik maupun orang yang jahat. Tuhan lihat hari ini. Mari, banyak orang sedang menuju kepada kebinasaan. Ada lagu anak sekolah minggu, di dunia ini ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Yang lebar banyak orang ke sana. Yang sempit cuma 1, 2, 3 orang. Tetapi yang sempit itu mengantar kita sampai kepada kerajaan surga. Mari kita pilih jalan yang sempit bersama dengan Tuhan. Jangankan jalan sempit. Yesus bilang apa? Dalam lembah kekelaman sekalipun engkau ada beserta denganku. Amin. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita punya banyak tekanan karena kita hidup benar. Orang yang benar itu sering dikucilkan. Orang yang benar tuh gak banyak teman. Benar, orang benar tuh gak banyak teman kok. Dia akan sendiri, itu seperti jalan orang yang jalan ini. Dia akan sendiri, banyak orang akan lihat. Yang ada bisa-bisa dia terpengaruh. Kita lihat contoh di dalam Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dikasih makan makanan raja, iya makasih. Dikasih makan makanan raja, mereka menolak. Di situ mereka anak-anak muda, di sini ada anak muda, banyak anak muda. Jalan dunia hari-hari ini free sex, narkoba, orang bilang narkoboy ya. Ada merokok, ada macam-macam. Tapi 4 anak muda ini memilih, kami tidak, dikatakan Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai itu istana supaya ia tidak usah menajiskan diri. Kita harus menolak, amin. Menolak, kita sendiri yang menolak. Kalau kita tidak mau, orang gak mungkin tarik kita, amin. Saya gak mau. Kata Daniel dan teman-teman, kami gak mau menajiskan diri kami oleh kami hanya minta sayuran sama air putih aja. Hari-hari ini banyak makanan yang hanya bukan merusak tubuh kita tapi juga merusak jiwa kita, merusak hati kita. Ada minuman di sana, ada alkohol, ada macam-macam. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Bagi kita juga suka yang menjaga kesehatan,
harus jaga diri kita dari makanan-makanan yang dilarang. Saya punya kaki pengapuran tulang dan juga di belakang ada sakit Bapak Ibu. Dari dokter udah MRI, dokter bilang harus operasi. Tulang belakang ada saraf kejepit 3 bukan 1 2 Bapak Ibu 3. Saraf kejepit 3. Pengapuran tulang, stadiumnya udah lanjut nih. Jadi kalau saya kesini saya pakai sepatu tinggi. Kalau di gereja saya pakai sepatu cat. Jadi ini kalau operasi diambil. Mangkok ini diambil. Kadangkala suruh pantangannya nggak boleh makan bakso, nggak boleh makan kacang-kacangan semua. Itu tantangan. Sama halnya dengan kekudusan. Ada tantangan, larangan-larangan. Tapi kadang sebagai manusia, kadangkala kita juga melanggar. Jangan makan bakso, udah lama nih, udah hampir 2 bulan Bapak Ibu saya nggak makan bakso. Suami saya jadi korban, jadi ikut-ikutan. Kemarin saya bilang kayaknya udah lama deh saya nggak makan bakso. Jalan apalagi hujan kan kemarin ya, hujan-hujan. Makan bakso, ini salah satu contoh yang nggak boleh ditiru ya. Tapi ini seringkali kita seperti itu ya manusia ya. Tuhan udah larang, tapi kita masih ikut. Yang menderita siapa? Saya apa dokter? Saya. Ketika kita melanggar, tidak hidup dalam kekudusan, bukan Tuhan yang rugi, bukan gereja yang rugi, tapi kita yang rugi. Amin. Karena itu mari kita belajar untuk taat. Dan di situ dikatakan berikut, menjauhkan diri dari godaan. 1 Tesalonika 5:22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis berarti boleh kali nggak berantem tapi gosip doang. Ya kan? Boleh sih cuman nyubit dikit. Boleh sih cuman ngambil duitnya cuman 2.000 3.000. Kan cuman dikit. Di mata Tuhan tuh gak ada dosa besar, dosa kecil. Ya kan? Sekali dosa tetap dosa. Amin. Menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Segala jenis berarti semua. Firman Tuhan, iblis berjalan mengelilingi seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau tiap hari itu mau menangkap kita. Dia mau supaya kita jatuh. Iblis mau membuat surga kosong dan neraka penuh. Tapi kita mau membuat surga penuh. Amin. Kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk jenis kejahatan. Dan dikatakan berikutnya, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi perabot yang indah. Amin. Seperti yang tadi ibu-ibu sudah berdiri di sini ya. Ya, kalau air bersih saya minum. Kalau air kotor misalkan saya kasih kotoran kira-kira diminum enggak? Demikian juga hidup kita. Kalau kita bersih Tuhan akan pakai kita. Menjadi perabot yang indah. 2 Timotius 2:21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika kita menjadi perabot yang indah, kita menjadi alat yang baik di hadapan Tuhan. Hidup kita bersih, maka kita dipakai Tuhan. Di dalam pelataran Allah, dalam kerajaan surga kita dipakai Tuhan. Dalam gereja kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi sebagai perabot yang indah. Perabotan kita lihat di sini kayak dia bagus ya ditaruh di depan. Ada yang taruhnya di belakang. Berikutnya kita lihat di sini, perabot yang mulia ada juga kita itu ada 2 ya. Kayak alat-alat saya ambil alat-alat perjamuan kudus itu ditaruh di depan. Tapi coba kalau perabot yang dari kayu, next dari kayu atau dari tanah liat yang kurang bagus, tentu adanya di belakang. Dan kita nggak mau kita adanya di belakang, tapi kita mau kita adanya di depan. Di dalam kerajaan surga dalam barisan paling depan. Dan tadi berikutnya setelah kita dikuduskan dikatakan bahwa kita dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Imamat 20:26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan Allah. Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita akan menjadi milik Tuhan ketika kita mempertahankan kekudusan. Kekudusan bagaimana kita mempertahankan setiap pagi kita bangun. Kita ada di hadirat Allah.
lewat membaca firman Tuhan. Ada firman Tuhan Mazmur 119 di sana ayat 19 kalau nggak salah dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, hanya menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang wanita Maria hari ini yang ada di sini mempertahankan kelakuannya bersih, hanya dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Amsal 4 ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekudusan kita yang harus jaga, amin. Ibarat kita menjaga sebuah botol ini, supaya dia jangan sampai diambil orang, dia jangan sampai hilang. Kekudusan juga bisa hilang ketika kita tidak jaga. Surga dalam hidup kita, memang Tuhan bilang surga jaminan. Tapi kalau kita tidak bekerja, bagian Tuhan selesai. Bagian kita harus kita kerjakan. Dan kita tidak berusaha sendiri, tapi tadi pujian, Roh Kudus membantu kita, membersihkan kita dari hari ke hari. Allah menguruskan kita dari segala dosa kita agar kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak wanita-wanita yang kuat di hadapan Allah. Dan dikatakan Allah mau kita hidup di dalam kekudusan, bukan di dalam kecemaran. Dan kita dipakai sebagai alat di dalam kerajaan Allah, dalam gereja Tuhan, di sekolah, di rumah, dimanapun kita akan tetap dipakai. Kudus bukan hanya di gereja. Kalau di gereja pasti semua orang bisa hidup kudus. Kan? Kita bisa manipulasi manusia dengan penampilan kita yang kalem. Kita lihat orang yang tiba-tiba membunuh, orang bilang apa? Dia mah anak baik, ya kan? Dia mah anak manis, dia mah anak kesayangan orang tua, mah dia nggak pernah macam-macam. Kok tiba-tiba dia bisa membunuh? Perubahan bukan di luar tapi dari dalam hati. Amin. Ketika hati kita, karakter kita dipulihkan, maka di luar itu akan berubah dengan sendirinya. Kayak seperti kecantikan, orang bilang cantik, inner beauty ya. Firman Tuhan dalam Markus dalam Korintus bilang, wanita kecantikan bukan karena dia kepang-kepang rambut, tapi karena cantik dari hatinya ya. Hari ini kita semua cantik. Saya percaya wanita-wanita Maria adalah wanita-wanita yang cantik luar dalam. Amin. Karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Mari kita akan bangkit berdiri, terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Nasional Kaum Wanita buat Ibu Gembala, buat pengurus wanita, kaum wanita, dan buat seluruh wanita GSJ Al-Fajar Baru. Dan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya doakan kita semua tetap pertahankan kekudusan. Kita akan naikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Nanti singer akan bantu saya, kita akan nyanyi. Mari kita akan mengangkat hati kita di hadapan Allah. Kita akan berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bila kebenaran firman Tuhan atau tema kekudusan tidak berlalu begitu saja. Tapi kita mau praktekkan, kita mau belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa hidup kudus. Setiap hari. Haleluya, Roh Kudus tuntun kami. Ku tak dapat jalan diri
firman Tuhan. Allah memanggil kita untuk hidup kudus di hadapannya. Kalau pagi hari ini mungkin Bapak Ibu merasa hidup kudus itu berat. Tuhan, hidup kudus itu sulit bagi kami, sulit bagi saya. Setiap hari saya mau hidup kudus tapi ada saja ujian. Pagi hari ini kita buka hati kita di hadapan Allah. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Bagi kita mungkin sulit untuk hidup kudus, tapi bagi Tuhan itu tidak akan sulit. Ketika kita buka hati, ketika kita izinkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita, mengandalkan Tuhan untuk memulihkan, menguduskan kita dari hari ke hari. Bagi wanita-wanita Maria, saya percaya pada pagi hari ini, mungkin wanita itu lebih sulit untuk hidup dalam kekudusan. Karena banyak hal dalam rumah tangga, banyak beban yang membebani hidup kita. Sehingga kita sulit. Tapi pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong kita. Pagi ini saya akan berdoa buat ibu-ibu. Bapak hambamu berdoa buat kaum wanita GSJ Fajar Baru Wanita Maria. Di Hari Nasional Kaum Wanita ini Tuhan, satu tema yang datang kepada kami wanita-wanita. Agar kami harus memiliki kehidupan yang kudus karena Tuhan adalah kudus. Secara manusia kami tidak mampu untuk hidup kudus, tapi kami percaya hamba menyerahkan seluruh wanita-wanita hari dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, mampukan mereka untuk hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Setiap hari mereka belajar, mereka berusaha seperti firman Tuhan untuk mengejar kekudusan itu Tuhan. Karena tanpa kekudusan sia-sia kami beribadah, sia-sia kami mengiring Tuhan, kami tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk melihat pun kami tidak akan bisa. Karena itu mari Tuhan Engkau berikan kami kekuatan. Kami adalah wanita-wanita yang seperti yang membawa lilin, membawa lampu di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Kami harus hidup kudus agar orang-orang melihat cahaya terang kami Bapa. Jadikan jemaat GSJ Fajar Baru menjadi jemaat yang kudus. Bukan hanya wanita tapi seluruh jemaat kudus di hadapan Allah. Ketika kami hidup kudus, kami dipakai oleh Tuhan. Dan kami layak di hadapan Allah. Berkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ketut dalam penggembalaannya. Berkati supaya setiap hari dalam pelayanan, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan anak menantu cucu yang Kau pakai terus. Ibu Gembala melayani Tuhan jauh dari Slipi, melayani ke tempat ini juga Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa dan semua pengerja, pengurus gereja. Kami taruh dalam tangan-Mu, Kau berkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus akan terus memberikan pencerahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Nasional Kaum Wanita buat semuanya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada satu tampilan dari Ibu-Ibu KW Maria. Saya persilahkan Ibu-Ibu KW Maria untuk maju ke depan.
mengakhiri ibadah pada siang hari ini saja untuk semua bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Silakan Ibu Gembala. anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Kasih dan sayang-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang Tuhan ini adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami, oleh karena Tuhan menyayangi kami bisa tegar, kami bisa ada saat ini dalam hadirat Allah. Tanpa kasih sayang Tuhan, mungkin kami tidak ada di tempat ini. Tanpa kasih sayang Tuhan, mungkin kami tidak ada di sini sebagai wanita-wanita. Oleh karena kasih sayang Tuhan, cinta Allah yang begitu besar bagi kami, sehingga hari ini wanita-wanita-Mu Tuhan boleh merayakan hari nasional, diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Fajar Baru telah diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kami saat ini Tuhan menunjukkan bahwa kami semua mengalami dan menerima kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kiranya firman Allah bukan saja berbicara bagi kami waktu kami duduk diam dalam hadirat Allah. Ketika kami ada di rumah tangga kami, biarlah firman Tuhan juga berbicara bagi kami, sehingga kami boleh menerapkan firman Tuhan itu di dalam keluarga kami. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang kudus di mata Allah. Suami istri boleh dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Menjaga kekudusan ini tidak mudah Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Allah, sehingga semua di antara keluarga kami Allah, baik itu anak-anak kami, suami istri kami masing-masing boleh mengejar kekudusan itu di dalam kekuatan kuasa Tuhan, supaya kami boleh melihat Allah dan kami boleh dijadikan alat yang mulia dalam tangan Tuhan, alat yang mulia di mata Allah, dan kami akan dibawa naik bukan turun, karena Tuhan menguduskan kami. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan diberkati oleh Allah. Orang-orang yang siap menerima kekudusan daripada Allah melalui pembentukan yang daripada Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang hebat, karena Tuhan membuat kami hebat. Kehebatan kami di mana Engkau menunjukkan, memberikan kepada kami kemenangan. Kami adalah orang-orang yang menang ya Allah. Kemenangan kami berasal daripada Tuhan. Kemenangan kami berasal daripada Allah sendiri. Kami menang melawan hal-hal yang kotor yang berasal daripada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Dan Tuhan kami mohon, setiap apapun yang kami lakukan, kami ingat akan firman Allah. Hendaklah kami kudus seperti Engkau, Allah yang memberkati kami, Allah yang kudus. Dimanapun kami berada, kami ingat firman Allah. Dan di rumah tangga kami juga Tuhan, biarlah firman ini akan termetrai di hati pikiran kami. Supaya kami Tuhan dapat menjaga kekudusan satu dengan yang lain, mengalir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Wince yang sudah menyampaikan firman Allah, hikmat daripada Allah, usaha pekerjaannya, pelayanannya, jemaat yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Demikian WL Singer pemain musik yang sudah melayani Tuhan, Asher Multimedia, begitu juga bagian sound system, Tuhan memberkati mereka. Mereka melayani dengan sukacita, berkat Allah pun akan melimpah. Anak-anak Tuhan yang sudah datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, Tuhan pun sudah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Kemanapun anak-anak Tuhan hari ini melangkah, mungkin bepergian, ada kunjungan, apapun yang dilakukan, sertailah mereka Allah. Apabila besok hari mereka kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Sekali lagi Tuhan, kiranya kerukunan yang berasal daripada Tuhan tercipta di keluarga kami. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami dan mencintai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan yang selalu ada bagi kami. Ketika kami berseru memanggil Tuhan, Tuhan ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Berkat-berkatnya mengalir atas hidupmu. Roh sukacita yang berasal daripada Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kekudusan itu tercipta dalam hidupmu sehingga engkau berjalan dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini menyertaimu. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena